A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, ini merupakan pertemuan yang ke-8 dari mata kuliah Teknik Karya Tulis Ilmiah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas subbagian terkait pembuatan dokumen baru, mengatur style sesuai dengan format penulisan karya tulis ilmiah menggunakan Microsoft Word. Mungkin ini nanti bahasanya agak panjang dan ini akan menjadi dua bahasan atau dua sesi, minggu ini dan minggu depan. Nah, ada beberapa yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana membuat dokumen baru di Microsoft Word. Kedua, mengatur measurement unit. Ketiga, mengatur style normal, mengatur style format, mengatur style paragraf, mengatur style heading 1, mengatur style heading 2, mengatur penomoran bab, dan mengatur style heading 3 dan seterusnya. Terus juga kita akan membahas mengenai mengatur multi-level list, mendefinisikan multiple list, dan mengatur ulang multi-level list ya. Adapun nanti mungkin untuk ini yang kotak biru ini akan kita bahas di minggu depan ya, mulai dari mengatur page setup, mengatur margin, mengatur paper, mengatur layout, dan seterusnya ya. Jadi yang akan kita bahas yang ada di baris bagian kiri dulu untuk hari ini. Baik, bahasan pertama kita akan coba untuk membuka Microsoft Word. Mungkin bagi rekan-rekan sudah terbiasa, tapi kita mulai dari awal saja. Bisa pakai dari sini, dari bar dicari, atau saya biasanya pakai di sini ya. Oke. Nah, untuk membuat dokumen baru kita pakai ini. Nah, ini kita sudah terbuka sebuah dokumen baru. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan measurement unit. Measurement unit ini biasanya kalau saya sudah disetting cm, tapi kalau yang belum, measurement unit ini biasanya dalam inci. Nah, kita kebiasaan kalau di Indonesia biasanya tidak bisa pakai inci karena biasa pakai cm. Nah, untuk mengubahnya kita bisa ke menu file ya. Sini more, option. Nah, sini lihat advance. Terus geser ke bawah. Nah, di sini bisa terlihat ini sudah cm, tapi biasanya inci ya. Kita lihat kalau inci. Nah, di sini biasanya kalau yang belum disetting pasti ininya inci. Nah, untuk merubah ini ya tadi kembali lagi kita file, more, option ya, advance. Kita cari di sini di bawah adalah sentimeternya dirubah menjadi cm. Nah, ini untuk memudahkan kita saja karena nanti semua format-format memakai cm ya. Itu untuk membuka dokumen baru dan mengubah measurement unit. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita bagaimana mengatur style normal. Rekan-rekan sekalian, pada saat kita mulai membuka dokumen baru di Microsoft Word, biasanya formatnya
adalah standar seperti ini. Dan untuk pengetikan biasanya fontnya itu otomatis Calibri body ini adalah fontnya, ukuran font adalah 11. Nah, biasanya ini di Microsoft 2016 atau 2019 biasanya seperti ini. Nah, tapi tentunya kan kita biasanya kalau di penulisan karya tulis ilmiah sudah mempunyai font baku atau aturan-aturan font apa yang perlu dipakai gitu. Misalnya yang lazim adalah memakai font Times New Roman dan ukurannya misalnya 12. Nah, untuk mengubah itu maka kita secara otomatis kita harus merubah style normal ini ya. Jadi ini di sini di menu home, ini di style normal. Jadi kalau misalnya kita mengetikkan ya panjang misalnya seperti ini, nah ini otomatis dia akan Calibri ya, jenis hurufnya Calibri, ukurannya adalah 11. Nah, bagaimana caranya supaya dia otomatis menjadi font misalnya Times New Roman jenisnya dan ukurannya ada 12, maka kita harus merubah style normal ini. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengklik kanan terus pilih modify ini. Nah, ini rekan-rekan bisa diubah di sini. Misalnya kita pilih Times New Roman, ukurannya adalah 12. Nah, ini maka akan otomatis semua font yang kita ketikkan stylenya berubah menjadi Times New Roman dengan ukuran 12. Oke. Nah, selanjutnya ini tadi normal dengan formatnya. Terus bagaimana mengatur paragraf? Di sini file paragraf. Nah, di sini biasanya dalam satu alinea atau paragraf ini juga diperlukan format-format khusus. Misalnya alinea ini adalah rata kiri dan kanan. Kalau di sini bisa saja pakai rata kiri kanan di sini, tapi ini akan berlakunya hanya satu paragraf saja, tidak keseluruhan. Nah, untuk supaya bisa keseluruhan ini dicek lagi di sini di modify ya. Di sini pakai rata kiri kanan, nanti otomatis seluruh ketikan akan rata kiri kanannya. Nah, untuk alineanya biasanya juga alinea dipersyaratkan misalnya itu harus 1,5 spasi atau 2 spasi, maka itu juga harus diformat di sini, format paragraf ya. Nah, di sini ini coba misalnya ini jadi 1,5 line, berarti dia alinea otomatis akan 1,5 paragraf ininya apa namanya line-nya ya. Ini after before artinya bahwa setelah ini alinea baru akan ada jeda seperti ini di sini. Kalau misalnya dinolkan dia akan 0, kalau before berarti yang di sininya akan ditambah 8 ini ya poin di sini. Atau bisa saja misalnya
spasinya ya, spasinya bisa 2 atau 3 gitu di sini, atau misalnya hanya 1, ini tinggal dirubah di sini. Ini 12 biasanya itu setara dengan 1 spasi ya. Kalau 24 biasanya setara dengan 2 spasi ya. Nah, kita coba saja dulu ini ya. Oke, 1,5 ya. Jadi yang dirubah itu 1,5 spasinya. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. 1,5 spasi, dan di sini menjadi rata kiri kanan ya. Kita coba. Oke. Nah, bisa dilihat bahwa ini sudah rata kiri kanan dan spasinya adalah 1,5 spasi. Selanjutnya kita akan coba mengatur terkait dengan styling header 1 dan heading 1 dan heading 2. Nah, di dalam pengaturan ini heading 1, heading 2 dan heading 3 seterusnya itu berguna untuk membuat judul dan subjudul di dalam penulisan karya tulis atau dokumen di Microsoft Word, sehingga nanti berguna juga untuk penomoran subjudul, atau nanti juga bisa digunakan dalam pembuatan daftar isi secara otomatis ya. Jadi nanti heading 1, heading 2, heading 3 ini digunakan juga bisa untuk pembuatan daftar isi secara otomatis, memudahkan kita ya. Nah, caranya bagaimana? Kita coba saja ya. Jadi baik rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan heading 1 dan style heading 2, juga heading 3 dan seterusnya. Nah, heading 1, heading 2 ini dan seterusnya ini digunakan untuk judul dan subjudul pada sebuah karya tulis ya. Nah, ini juga nanti digunakan untuk agar dapat si judul ini bisa dibuatkan daftar isi secara otomatis. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat contohnya, misalnya di dalam karya tulis ilmiah atau misalnya skripsi, tesis dan seterusnya, itu ada misalnya mulai dari kata pengantar misalnya gitu kan. Misalnya ada daftar isi, ada daftar tabel ya, daftar gambar, ada juga nanti bab satunya adalah pendahuluan, ada juga misalnya kajian teorinya, ada juga metodologi penelitian, hasil penelitian, terus juga nanti ada kesimpulan atau penutup. Ini misalnya huruf besar semua, bisa juga kita. Nah, untuk judul biasanya ada aturannya, misalnya ukurannya adalah 14 misalnya untuk judul ini, fontnya ya. Nah, untuk mengubahnya kita pakai heading ini ya, ini di modify
ini pakai Times New Roman, ini misalnya 14, ini ditebalkan, dan ini warnanya warna hitam. Kita klik. Oke, ini sudah ini, kita klik ini. Nah, ini menjadi seperti ini ya. Atau misalnya ini biasanya judul ini harus di tengah, maka modify lagi, semuanya akan di tengah. Nah, ini rekan-rekan sekalian untuk header pertama. Nah, untuk subjudul berarti digunakan header kedua. Misalnya untuk pendahuluan ya, biasanya pendahuluan ini ya terdiri dari latar belakang misalnya, terus rumusan masalah, tujuan penelitian gitu ya, misalnya struktur penulisan misalnya. Ini menjadi subjudul dari pendahuluan. Nah, ini berarti bisa pakai heading 2. Kita modify lagi, klik kanan, ini dihitamkan Times New Roman ya, dan seperti ini. Kita coba. Oke, nah akan seperti ini rekan-rekan ya. Oke, nah selanjutnya kita lakukan dengan penomoran bab ya, penomoran bab. Nah, penomoran bab ini kita bisa lakukan seperti ini. Ini disesuaikan dengan aturan yang ada di universitas. Misalnya kalau misalnya ini pendahuluan harus ada bab 1 ya. Bab 1. Ini kita bisa pakai header di sini. Bab 1 ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk supaya ini bisa di bawah, ini kita pakai shift ya, jangan pakai enter saja, tapi dipijit tombol shift, terus dipijit dan tombol enter. Nah, ini. Nah, untuk merubahnya kita bisa ini geser ke sini, jadi ini akan jadi rata-rata tengah ya. Oke, selanjutnya untuk yang subbab, kalau misalnya aturannya di sini memakai ABC, berarti di sini bisa saja kita pakai ABC ya. Di sini ya, ini klik cari seperti ini ya. Atau bisa juga misalnya ada aturan, misalnya ini karena 1.1 ya, seperti ini juga bisa ya.
Seperti ini 1.1, dan yang keduanya di format ini dikopikan untuk format yang lainnya. Jadi seperti ini, bisa juga seperti itu, tergantung dengan panduan penulisan ya. Oke, untuk yang bab 2, bab 3 dan seterusnya ini juga bisa ngopi saja di sini. Ini klik di sini, terus format painter, ini tinggal di ini ya, ini pindahin supaya bisa di bawahnya, tekan tombol shift lalu enter. Sama juga untuk yang lainnya di sini penutup ya, sehingga babnya ada. Nah, rekan-rekan sekalian, biasanya di dalam ini tiap bagian ini adalah berbeda page ya, atau halaman. Maka ini kita bisa sini pisahkan halamannya, sini layout, page setup, klik di sini, this point forward di sini ya. Nah, ini jadi satu halaman. Ini juga sama, klik di sini, baik. Nah, ini jadi nanti setiap bagian ini berbeda halaman ya. Oke, itu untuk mengatur penomoran ya, penomoran di bab dan subbab juga, atau judul dan subjudul ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat multilist. Sebenarnya ini kan sudah multilist juga, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Nah, kita coba multilistnya di breakdown lagi. Misalnya di sini sebenarnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Nah, ada subjudul lagi. Yang pertama adalah tujuan penelitian, dan kedua manfaat penelitian. Ini merupakan subjudul dari 1.3. Maka kita ke home dulu. Ini lihat multilistnya. Kita memakai multilist yang ini ya. Oke, untuk itu selanjutnya kita rubah dulu ininya, headernya menjadi header 3, karena yang tujuan dan manfaat penelitian itu headingnya heading 2
Jadi harus di heading 3 ya, ini blok dan sini, sehingga kalau di klik di sini akan menjadi sub otomatis 1.3.1 di sini, supaya kelihatan bahwa itu bagian dari tujuan dan manfaat penelitian, maka digeser misalnya. Nah ini nanti tinggal ketik saja apa saja yang Anda masukkan ya. Oke. Atau bisa saja ini dirubah ke versi yang lain, misalnya karena aturannya harus pakai bukan 1.1 tapi A1 dan seterusnya misalnya. Kita coba yang ini. Nah seperti ini nanti 1, 2, karena yang pertamanya A, B, C dan subnya 1, 2, 3, dan nanti kalau ada subnya lagi adalah nih, subnya lagi di heading 4 A kurung, di heading 5 dalam kurung 1 dan seterusnya sini. Jadi subjudul. Nah ini gunanya multilist. Oke, demikian rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.